Sebentar. Di hitungan ketiga ya. Sorry, aku tegang banget malam ini. So, 1, 2, 3. Di 400 menit ke depan, saya akan mengundang saudara-saudara untuk merayakan bermain. So, duduk rileks dan nikmati semua slide yang saya hadirkan untuk saudara-saudara semua. Karena ini hanya 400 detik, jadi tolong yang sabar sebentar. Oke? Good. Bayangkan kalau kita punya sebuah ruang publik yang sedemikian besar, di mana kita semua bisa main sepuasnya. Aku belum pernah ke tempat itu, tapi bayangin kalau kita punya ruang publik sebesar itu buat kita semua bisa main sepuasnya. Percaya atau enggak, sebenarnya kita punya. Tuh, Jakarta itu adalah tempat main yang paling luas. Nggak percaya? Hitung sampai slide-nya pindah. Bentar, ini kelamaan soal slide-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hula! Jakarta di beberapa waktu jadi sebuah tempat main, sebuah public space yang luar biasa. Syaratnya harus ada air di mana-mana. So, Jakarta adalah ruang publik yang sedemikian besar, tempat di mana semua orang bisa main sebenarnya. Tapi nggak bisa setiap saat sayangnya. Nunggu musim hujan, nunggu air ngeluap, baru semua orang bisa main di sana. Nah, kalau lagi nggak musim hujan, di mana orang main? Sialnya, kalau lagi nggak musim hujan, kadang buat nyari tempat main kita mesti bayar mahal. Kita mesti pergi ke tempat-tempat yang mahal banget. Atau kita mesti pergi ke tempat yang jauh banget cuma buat main. Bayangin, buat dapetin kegembiraan sederhana kita mesti buang uang sedemikian rupa, sampai kadang habis bergembira kita sadar duit kita habis. Tuh nggak? Dan itu salah satu alasan kenapa saya nggak pernah pegang uang, cuma istri saya yang pegang uang. Jadi ketika saya bergembira dan istri saya nggak ada, saya ngutang di mana-mana. So, saya jadinya tetap gembira. Bayangin kalau kita bisa punya tempat main yang murah di mana-mana, di mana semua orang bisa main di mana-mana. Nah, karena semua orang cuma orang-orang yang punya cukup dana bisa main, akhirnya main jadi hak sebagian kecil orang. Tapi mereka yang berhak main bilang jangan main. Lalu siapa yang bakal main kalau gitu? Padahal sadar atau enggak, kita pertama kali belajar itu waktu main. Kita belajar taat peraturan waktu main. Kita belajar jujur waktu main. Kita belajar siapa orang lain. Itu waktu main. So, esensinya main adalah belajar. Terus tiba-tiba kita bilang main itu suatu hal yang negatif. Kenapa? Bayangkan kalau kita bisa bikin sebuah media sederhana di mana kita bisa hadirkan main di mana-mana. Tapi bukan cuma main sebenarnya. Kita bisa jadiin media itu sebuah media informasi baru yang paling luar biasa. Karena apa? Ketika orang sedang main, mereka bisa dapatkan informasi sepenuh hati. Media itu mungkin salah satunya adalah board games. But the medium is not stuck there. We can improve it much better. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Nggak sebatas cuma buat main semata. Ada satu board game yang bisa nyeritain tentang sejarah yang isinya 2 semester mata pelajaran. Ada board game yang bisa ngangkat semua kuliner di Indonesia. Ada board game yang bisa ngangkat semua bandara internasional di dunia. Dan semuanya siap didigitalisasi. Ada board game yang bisa cerita tentang gimana konsep logging. Ada board game yang bisa cerita tentang WordPress. Percaya atau enggak, salah satu board game yang paling dicari di dunia judulnya Indonesia. Dan siapa yang buat? Hula, bukan Eko Nugroho sayangnya. Orang Belanda. Tapi jangan salah, Eko Nugroho bakal bikin board game tentang Belanda. Kenapa enggak? Dan itu yang kita siapin di Kumara. Nggak percaya? Kalian bisa lihat di booth kita. Kita belum bikin Belanda, tapi bentar lagi kita akan bikin board game Belanda dan kita balas dendam ke mereka. So, kalau board game-nya udah ada, kita bisa ngajak orang main di mana-mana, di jalan. Di jalan kita ngajak orang main. Oke, off the record, setelah kita pangkal di sini, kita diusir sama polisi sebenarnya. So, tapi nggak apa-apa, itu foto istri saya di belakang. Jangan tanya kenapa aku bisa dapetin dia.
Itu juga pertanyaan yang ditanyain semua orang. So, dari jalan kita bisa bawa media itu kemana-mana, ke sekolah, ke kampus, bahkan di setiap meja makan di rumah kita. Dengan media ini, kita bisa hadirkan main di mana-mana. Dan bersama kita bisa rayakan, bermain bersama. Nah, saya mohon waktunya sejenak. Bayangkan kalau ada satu hari di mana semua Indonesia, seluruh Indonesia itu merayakan bermain bersama. Mungkin kita bisa bilang itu satu hari di mana semua orang sadar bahwa main itu bukan hak sebagian kecil orang, tapi kewajiban semua orang buat main. Karena main bisa bikin kita semua jadi lebih baik. So, can you imagine about that? Indonesia have one wonderful day that everyone waiting for, and we gonna call it like open gas. Indonesia bermain. Tahun ini, tanggal 22 dan 23 Oktober di Sabuga, Bandung, 5.000 meter square, kita bakal hadirkan sebuah playground terbesar untuk semua. Mahal? Enggak. Kita semua bisa main di sana. Kita bisa rayakan bermain bersama-sama. So, undangannya terbuka buat semua. Selamat datang dan selamat merayakan bermain.